If we don't create culture, culture will create us. Oh, my Kalau God. kita tidak Dalam menciptakan budaya, maka budaya akan menciptakan kita. Udah deh, ntar dapat project, tapi bayar lu sekian boleh nggak? Wah, itu kadang-kadang jadi godaan untuk para pengusaha ketika mengerjakan project-project besar, dan akhirnya mereka berpikir, terus gimana ini? Daripada nggak dapet, dilakukan juga. Padahal Allah itu maha melihat. Ya, di Amal Niaga Talks kali ini kita akan bahas mengenai ihsan. Sebuah sifat yang perlu kita miliki sebagai seorang manusia. Dan ini sejalan dengan Al-Quran surat Ali Imran ayat 5. Yang artinya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di langit dan di bumi. Kita akan bahas di Amal Niaga Talks bersama dua orang yang hebat. Bersama saya, sama kita, seragaman, hijau, Sama ya? hijau, hijau. Dan latar belakang juga hijau. Latar belakang hijau. Dan nggak pakai sepatu semuanya. Karena kita merasakan enaknya di alam ini memang menyatu dengan alam. Ada Mas Agung Salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Bang Adi, guru kita. Masya Allah. Apa Bang? Sehat? Sehat, berkah, bahagia. Masya Amin. Allah. Amin, amin, amin. Quran lovers, bicara tentang ihsan ataupun bicara tentang bagaimana kita dipandang oleh Allah setiap saat, setiap waktu. Siogianya menjadi culture kita sebagai seorang pengusaha. Tapi terkadang kita tidak sanggup untuk melawan katakanlah godaan dan ujian itu. Nah, ke Mas Agung dulu deh nih. Ahlinya siap. culture ini, trainernya culture. Masih belajar sama Ustadz Adi, masih belajar. Mas Agung, bagaimana sebuah culture bisa ada di dalam diri kita? Ya. Apa tahapan-tahapannya sehingga akhirnya bisa menjadi karakter kita? Ya, makasih Kang Nugi. Jadi memang ada satu kalimat penting gini. Iya. Ya, if we don't create culture, culture will create us. Oh, my Kalau God. kita tidak Dalam menciptakan budaya, maka budaya akan menciptakan kita. Ada orang yang tadinya rajin, Iya. masuk ke lingkungan yang malas, Jadi akhirnya jadi ikut malas. Yang tadinya jujur, Iya, iya. masuk ke lingkungan yang kurang jujur, jadi nggak jujur. Iya. Jadi ikut-ikutan dia. Iya. Nah, karena itu memang betapa pentingnya kita membangun culture. Nah, salah satu elemen penting dalam membangun budaya adalah leader. Berarti pengusahanya. Iya. Nah, bagaimana dia membangun bisnisnya, bagaimana dia memulai sesuatu itu dengan bukan hanya bicara tentang kata-kata atau kalimat atau bicara tentang finansial, tapi bicara karakternya. Dimulai dari dirinya dulu. Dan setelah itu baru kemudian itu ditularkan kepada siapa? Kepada karyawannya, kepada timnya dan sebagainya kayak gitu. Jadi emang utamanya itu adalah bicara leadership-nya dulu. Bicara leadership-nya. Kita ngomong banyak hal tentang kebaikan, tapi leader sebagai nahkodanya dia tidak memberikan contoh, tidak memberikan teladan, maka useless, percuma. Dan Gitu, pengusaha kan. ini para leaders. Anda ini para leaders. Yes. Bang, tapi godaannya banyak, Bang. Terus gimana dong saya dapat rezeki? Kan ini juga kayak gini gitu. Nah, terus gimana Bang kalau menghadapi soal hal itu gitu? Nah, ini kalau soal ihsan-ihsanan nih. Soal ihsan, ini kita kalau dalam ilmu tasawuf nih, Iya, tasawuf dikit ya. Dalam ilmu tasawuf diajarkan, kita nggak mau terkenal. Masya Allah. Nggak mau terkenal, nggak mau ngetop, nggak mau. Bahwa akhirnya kenyataannya kita terkenal, kita ngetop, bukan karena kita mau, Iya. tapi karena Allah yang menjadikan kita terkenal. La haula wala Allah quwwata yang illa menjadikan kita ngetop, bener gak? Tapi kita Allah. sendiri nggak mau, bener gak? Ini Ya. ada hadisnya nih. Waktu diceritakan, ada 3 orang, waktu dia hari kiamat itu, dipanggil sama Allah 3 orang. Yang pertama dipanggil, orang yang mati syahid. Allah tanya, apa bekalmu yang engkau bawa untuk kehidupanmu di akhirat? Dia bilang, ya Allah, engkau maha tahu bahwa aku telah berjuang membela agamamu dan terbunuh dalam medan perjuangan itu. Allah bilang apa? Bohong. Astagfirullah. Engkau melakukan itu supaya dibilang sebagai seorang pahlawan yang gagah berani.
bukan mencari keredoanku, maka Allah lempar amalannya itu ke mukanya, Allah lempar dia ke dalam neraka. Yang kedua dipanggil ulama besar. Allah tanya lagi, apa bekalmu untuk kehidupanmu akhirat? Ulama besar ini mengatakan, sungguh engkau maha tahu Allah, aku telah berjuang untuk menegakkan agamamu, menyebarkan agamamu di muka bumi, ngajak orang untuk ke jalanmu. Maka Allah mengatakan lagi, bohong. Engkau melakukan itu supaya orang-orang memujimu sebagai seorang ulama besar. Bukan untuk mencari keredoanku. Dia lempar lagi amalannya sama Allah ke mukanya, lempar ke neraka. Yang ketiga, seorang yang sangat dermawan. Panggil lagi, apa bekalmu untuk kehidupanmu di akhirat? Engkau maha tahu Allah, aku telah menginfakkan hartaku banyak banget. Allah bilang, bohong. Engkau melakukan itu untuk mendapat pujian dari orang-orang. Bahwa engkau seorang yang dermawan. Dilempar lagi amalnya sama Allah ke mukanya, masuk ke neraka. Inilah yang menjadi dalil oleh para ulama-ulama tadi. Kita kalau amal itu ikhlas aja. Kunci dari ikhlas ini adalah ihsan. Karena ihsan itu artinya kita melakukan sesuatu seakan-akan kita melihat Allah. Kalau nggak sanggup, maka kita setiap perbuatan yang kita lakukan, kita tahu Allah melihat kita. Ini Pak. Jadi kita nggak penting pujian manusia, nggak penting. Dalam surah Ar-Rahman, Allah mengatakan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Kalau kita buat baik, kita nggak peduli orang lihat apa kagak. Benar ya? Yang kita peduli, kita tahu persis Allah akan balas setiap kebaikan yang kita lakukan itu. Hanya Allah. Kita nggak butuh pujian, men. Kita nggak mau terkenal. Bahwa kita terkenal bukan karena kita mau. Termasuk juga kita nggak kaya itu karena Allah juga gitu. Nah iya, kita nggak usah nyari kekayaan. Allah yang bikin kita kaya. Yang Allah cuma tunjuk sama kita, lu jalani hidup, redo aja apa takdir yang lu kasih ke lu jalanin, bener gak? Jangan cari yang haram, cari yang halal, benar ya? Yang haram itu yang tadi lu bilang tuh, cheating tuh, nepu segala macam, nyogok haram. Back to you. Ini kembali ke Mas Agung. Mas Agung, in every action there are intention gitu kan ya. Dalam setiap apa yang kita lakukan itu ada niatan. Jangan sampai tadi niatannya karena ingin terkenal, ingin terlihat, akhirnya ditolak sama Allah. Gimana menjaga intention kita agar tetap lurus gitu? Yang pasti yang dibangun bukan hanya bicara pribadi satu orang, karakter satu orang, tapi bicara karakter kolektif. Jadi kita bangun tuh budaya apa? Budaya jujur, budaya integritas. Supaya nanti kita remindernya tuh banyak gitu, ngingetin kita banyak. Kalau kita sendirian yang jujur, berat. Capek. Kita akhirnya jadi apa? Kan gini, sekarang itu ada istilah orang jujur itu aneh. Orang yang nggak jujur itu jadi biasa gitu. Jadi satu hal yang kayaknya bukan satu hal yang salah gitu. Justru malah orang yang jujur itu dikata-katain apa? Dikata-katain cari muka, dikata-katain dia ada maksud tertentu dan sebagainya gitu. Nah karena itu maka harus apa? Harus membangun lingkungan yang juga itu mendukung. Jujurnya itu nggak sendirian, tapi jujur kolektif gitu. Jujur sama-sama. Itu harus benar-benar kita pikirin tuh. Akhirnya jadi budaya. Jadi budaya, jadi semuanya. Saya jadi teringat gini, ketika kita orang yang suka sholat, bermain sama orang yang nggak suka sholat. Orang yang nggak suka sholatnya banyak kan. Kita kebawain nggak sholat. Tapi orang yang nggak sholat, tapi bermain dengan orang yang sholat, lama-lama sholat juga. Lama-lama ikutan sholat. Bang, kalau udah terlanjur gimana, Bang? Misalnya dia udah terlanjur cheating, udah terlanjur nyogok, itu gimana cara tobatnya gitu, Bang? Nomor satu lo tobat dulu aja dah. Allah maha pengampun, bener gak? Tapi jujur aja kagak cukup, men. Kita kalau cuma jujur doang, tapi kagak cerdas, hidup kita selamat tapi senep. Harus ada yang kedua, harus cerdas. Cerdas.